Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas materi berkaitan kelas dan metode abstrak. Oke, jadi di bahasa C++ ataupun bahasa Java, secara tegas didefinisikan bahwa suatu kelas yang merupakan kelas abstrak itu tidak akan bisa diinstansiasikan objeknya atau tidak bisa dibuat objeknya gitu ya. Nah, kemudian selain dari itu, ciri dari suatu kelas abstrak itu setidaknya memiliki satu ya atau lebih metode abstrak. Metode abstrak sendiri itu didefinisikan sebagai metode yang tidak memiliki implementasi, ya. Jadi dia kosong implementasinya. Namun ya, ternyata konsep ini tidak didukung oleh Python. Jadi meskipun kita membuat dia seolah-olah abstrak, tapi kenyataannya kita masih bisa membuat atau menginstansiasi objek dari kelas tersebut. Ya, kenapa? Karena Python itu tidak memiliki cara untuk membatasi proses dari instansiasi suatu objek gitu dari suatu kelas, ya. Nah, bentuk umum untuk kita membuat suatu kelas abstrak masih sama saja ya dengan kelas pada umumnya di mana kita menggunakan keyword class, kemudian kita sebutkan nama kelasnya. Lalu di dalamnya akan ada metode yang tanpa definisi di mana kita bisa menuliskannya menggunakan keyword class atau metode tersebut kita isi dengan perintah raise not implemented error gitu ya. Tapi di sini ya, ini ada contoh, saya buat kelas namanya kelas abstrak, kemudian saya definisikan suatu metode abstrak, di dalamnya itu kosong ya, saya tuliskan sintak pas di situ, kemudian di dalam metode main ya, kita membuat satu objek A dari kelas abstrak. Ternyata ketika ingin ini dijalankan, tidak terjadi masalah gitu ya. Nah, seperti ini sebenarnya konsep abstraknya tidak bisa diterapkan gitu. Ini ada contoh lainnya di mana di sini ada 3 kelas ya, ada kelas bangun 3 dimensi di mana ada metode cetak data, hit volume dan cetak volume. Di mana ketiga metode ini adalah metode abstrak. Jadi dia tidak memiliki implementasinya ya. Kemudian pada kelas balok dan kelas kubus dinyatakan bahwa kedua kelas ini merupakan anak dari kelas bangun 3 dimensi. Ketika suatu kelas tersebut ya merupakan anak dari kelas abstrak, maka kelas tersebut wajib mengimplementasikan seluruh metode abstraknya. Jadi, balok harus mengimplementasikan metode cetak data, hit volume, dan cetak volume. Begitu juga dengan kelas kubus. Ya. Nah, kemudian pada main programnya kita membuat objek dari kelas balok. Kemudian kita membuat objek dari kelas kubus. Lalu kita panggil dari masing-masing metode yang sudah diimplementasikan. Begitu ya. Nah, namun kalau seandainya nih suatu kelas dari anak kelas abstrak tidak mendefinisikan metode abstrak, maka dia juga akan dianggap sebagai kelas abstrak. Ya. Oke, lanjut. Nah, ternyata kita bisa mengimplementasikan abstrak ya, abstrak class menggunakan suatu modul yang bernama modul ABC. Nah, dengan adanya modul ini kita bisa benar-benar mengimplementasikan konsep kelas abstrak pada Python. Gitu. ABC ini singkatan dari Abstract Base Classes. Ya. Jadi, ketika kita menggunakan modul ini, kita sudah tidak bisa menginstansiasi atau membuat objek dari kelas abstrak. Nah,
untuk kita bisa membuat suatu kelas tersebut merupakan kelas abstrak dengan memanfaatkan modul ABC, maka kita importkan terlebih dahulu. Jadi from ABC kita importkan ABC meta dan abstract method di sini. Lalu ketika kita mendefinisikan kelasnya, kita letakkan satu arguments di dalam sini, di mana argumentsnya adalah meta class sama dengan ABC meta. Sedangkan untuk abstract methodnya, itu kita gunakan dekorator. Dekorator abstract method di setiap kita mau mendefinisikan metode abstrak. Gitu ya. Oke, kita coba. Di sini kita buat kelas bangun datar. Kita coba dulu. Kita definisikan cetak data. Kemudian hitung volume. Kemudian cetak volume. Nah, ketiga dari metode ini adalah metode abstrak karena tidak ada implementasinya, ya. Kemudian kita buat satu kelas persegi, anak dari bangun datar. Di sini kita buat satu buah konstruktor untuk memberikan nilai kepada sisi, ya. Self sisi S, ya, sama dengan S. Oke. Ini kemudian kita buat misalnya main-nya, yaitu membuat satu objek persegi misalnya dengan sisinya 5. Kita panggil, ya, kita coba dulu. Ini. Kita run programnya. Oke, di sini ya kita lihat ya, katanya name object is not defined. Ya, name object is not defined. Kemudian typo. Saya typo, ya. Oke, kita run programnya. Nggak ada masalah, ya. Artinya meskipun ini sebenarnya tidak mendefinisikan abstrak method, ya, artinya ini juga abstrak gitu ya, kelas perseginya juga abstrak. Ketika kita membuat objek dari kelas tersebut, ternyata tidak terjadi problem. Tapi lain halnya kalau kita menggunakan modul ABC. Jadi ini sebenarnya konsep abstrak yang belum tepat, ya. Harusnya dia tidak bisa tidak bisa dibuat objeknya dari kelas tersebut, ya. Jadi kita buat from ABC, import ABC meta dan abstract method. Kemudian di sininya kita ganti jadi
meta class sama dengan ABC meta. Kemudian di setiap abstrak metodenya kita kasih dekorator abstrak method. Di sini juga ya. Oke. Sekarang kita coba run programnya. Oke, di sini ada error nih. Nih, katanya di sintaks P sama dengan persegi 5. Ini kan adalah sintaks membuat objek kelas persegi dengan nama P ya. Di sini dia menjelaskan bahwa cannot instantiate abstract class persegi with abstract method cetak data, cetak volume, dan hitung volume. Jadi di sini si persegi dianggap sebagai kelas abstrak karena dia tidak mendefinisikan metode cetak data, cetak volume dengan hitung volume. Sekarang kita coba definisikan ya. Jadi kita copy aja dari sini, kemudian kita paste ke bawah. Lalu dekoratornya kita hapus ya. Dan pasnya kita ganti dengan implementasi. Misalnya kalau cetak data berarti print CC sama dengan self S gitu ya. Ini juga kita definisikan. Kalau hitung return kok volume sih, salah ya saya ya. Hitung luas harusnya ya. Hitung luas, cetak luas. Ini kan bangun 2 dimensi ya. Ini juga berarti. Oops. Hitung luas, cetak luas. Oke. Dicetak luasnya juga. Oh, ini belum ya, return self S dikali self S ya. Kemudian luasnya, cetak luasnya print luas sama dengan self hitung luas cm kuadrat. Oke. Jadi di sini si kelas persegi anak dari kelas abstrak bangun datar sudah mendefinisikan ketiga metode abstrak ya, yaitu metode cetak data, hitung luas, dan cetak luas. Kita run lagi programnya. Oke. Sudah tidak ada masalah ya, karena sekarang si kelas persegi bukan kelas abstrak. Jadi dia kelas biasa karena dia sudah mendefinisikan seluruh metode abstrak dari induknya yang abstrak ya. Sini kita coba panggil p.cetak data, kemudian p.hitung luas, cetak luas aja ya, cetak luas. Oke. Oke, jadi seperti itu. Jadi jika kita di Python ingin betul-betul menerapkan kelas dan metode abstrak, maka kita bisa menggunakan yang namanya modul ABC. Oke, baiklah. Demikian untuk materi hari ini. Jangan lupa terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.